5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Nah, apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Nah, buku-buku ini adik-adik adalah karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Nah, beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Nah, adik-adik, kalau kalian ingin bercita-cita menjadi penulis, kalian bisa mencontoh dari Ibu Clara Eng ini. Nah, Ibu Clara Eng ini membuat cerita, buku-buku cerita tentang anak-anak. Nah, penulis cerita anak itu mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Nah, adik-adik, peran dari penulis anak itu yang pertama, melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan peran penulis anak ini juga memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Nah, adik-adik, tahukah kamu peran lain dari seorang penulis cerita anak? Nah, apa manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Tentunya dengan membaca buku cerita, kalian akan mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan juga dari buku yang kalian baca. Dan apakah manfaat membaca untukmu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain itu dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Nah, puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang mendalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan atau bacaan adik-adik. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang puisi ya, bagaimana ciri-ciri puisi tersebut, lalu cara membacanya harus dengan artikulasi yang benar, dengan intonasi yang benar, dengan ekspresi yang benar juga. Adik-adik, bagaimana menjelaskan makna puisi? Nah, saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, adik-adik, bayangkan cita-citamu itu ingin menjadi apa. Lalu ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain. Lalu buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki tadi. Rangkailah gagasan tersebut menjadi puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima yang hampir serupa. Apa itu rima? Kalian lihat video Kak Citra sebelumnya ya. Sudah Kak Citra jelaskan tentang rima. Nah, tuliskan puisimu itu di dalam bukumu adik-adik. Dan kamu juga bisa membacakan hasilnya di depan teman-teman kalian, atau kalian juga bisa bertukar puisi dengan teman kalian ya. Nah, di sini Kak Citra ada puisi yang berjudul Cita-citaku menjadi dokter, pengarangnya adalah Siti. Yuk coba kita baca bersama-sama adik-adik.
Cita-citaku menjadi dokter. Karya Siti. Kuiring langkahku dengan harapan, semangat membara gapai tujuan. Demi cita-cita yang kuinginkan, meski penuh cobaan dan tantangan. Seragam putih menebar senyuman, pengabdian menjadi satu tujuan. Cekatan juga penuh kesabaran, dipercaya dan penuh pengabdian. Penolong nyawa banyak orang yang sedang dalam kesusahan. Aku ingin seperti dia di masa datang, jadi dokter untuk yang membutuhkan. Nah, ini adalah judul puisi yang berjudul ya adik-adik ya, cita-citaku menjadi dokter. Kalian lihat dalam puisi ini ada 3 bait ya. Ini bait 1, ini bait 2, ini bait 3. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Nah, rima di baris pertama itu ada A. Disebut dengan rima terusan adik-adik ya. Nah, kalian bisa membuat puisi sesuai dengan cita-cita kalian. Isi atau makna puisi di atas adalah setiap hari aku di sini adalah Siti ya, pengarangnya tadi, berangkat sekolah dengan bersemangat untuk meraih cita-citaku meski banyak cobaan dan rintangan. Mengenakan seragam putih untuk mengabdi, cekatan, sabar, dipercaya dan penuh pengabdian. Menolong orang yang sakit dan mereka yang sedang kesusahan. Aku ingin menjadi dokter untuk mereka yang membutuhkan di masa yang akan datang. Jadi isi dari puisi itu adalah keinginannya untuk menjadi seorang dokter yang mengabdi, yang cekatan, yang sabar, yang bisa dipercaya, yang penuh pengabdian, yang membantu orang lain yang membutuhkan adik-adik. Nah, di sini juga Kak Citra punya puisi yang berjudul Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah, di sini ini diambil dari lagu ya adik-adik ya, karya A.T. Mahmud. Di sini juga bisa diceritakan bahwa cita-citanya ingin menjadi penerbang atau menjadi pilot yang terbang di langit biru, melayang-layang ya, terbang setinggi mungkin keluar angkasa, melihat bintang-bintang. Nah, adik-adik bisa menuangkan cita-cita kalian dalam bentuk puisi. Coba ya kalian buat adik-adik. Adik-adik, Indonesia ini memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, dalam puisi, bahasa itu merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan ataupun tulisan. Jadi dengan puisi yang ada itu bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Pernahkah adik-adik berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lain adik-adik. Ya, dari daerah satu dengan daerah yang lain itu pasti punya keunikannya, pasti punya ciri khasnya adik-adik. Nah, salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya nih adik-adik. Jadi makanan khas antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling diburu oleh wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Di sini ada gambar pecel ya adik-adik ya, lalu ada soto, ada papeda, ada bika Ambon. Nah, ini adalah makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi, ada gudeg, lalu ada kalau di Bali itu ada sate apa ya namanya Kak Citra agak lupa itu, sate yang
bulat-bulat begitu ya. Terus lalu ada bakpia patok, ada getuk, dan macam-macam sekali. Pokoknya makanan Indonesia itu dan nasi Padang banyak sekali adik-adik. Nah, kalian bisa browsing di Google tentang makanan khas Indonesia. Nah, adik-adik, kalian bisa melakukan penggalian informasi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, caranya bagaimana? Kamu membuat kelompok nih adik-adik. Kalian membuat kelompok, lalu kalian mencari tahu tentang bahasa daerah dan makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, kalian tuangkan bahasa daerah dan makanan khasnya itu dalam bentuk poster. Siapkan kertas ukuran A3, ukuran buku gambar yang besar adik-adik, dengan menuliskan daftar makanan khas Nusantara. Lalu bisa juga kamu cari tahu bahan-bahan yang digunakan ya. Lalu itu berasal dari daerah mana? Apakah kalian pernah mencobanya? Boleh. Nah, pada bagian yang lain dari postermu, siapkan satu kata atau dua kalimat lah, 1-2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Jadi selain makanan, kalian juga mencari bahasa daerah dari daerah orang lain. Misalnya siapa namamu, itu dalam berbagai bahasa itu bagaimana. Nah, di sini Kak Citra akan punya contoh adik-adik. Tabelnya kalian buat seperti ini di karton kalian. Jadi misalnya bahasa daerah di Nusantaranya ada bahasa Indonesianya siapa namamu. Kalau bahasa Jawanya sinten nami panjenengan. Lalu bahasa apa lagi kalian tuliskan. Lalu makanan khas Nusantaranya, gambarnya, terus namanya apa, asalnya dari mana, keunikan dari makanan itu apa. Bisa kalian tuliskan seperti ini adik-adik. Nah, contohnya ini adik-adik. Misalnya bahasa daerah tadi siapa namamu itu sinten nami panjenengan. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya saha nami anjen. Terus bahasa Bataknya ya, Kak Citra ini nggak tahu nih benar atau tidak cara membacanya ya. Ise guarmu, sianamu awa itu bahasa Padang. Nah, makanan khasnya misalnya ada jenang kudus, itu asalnya dari Kudus. Keunikannya apa? Teksturnya empuk, lembut, dan memiliki cita rasa yang khas. Lalu nasi liwet dari Jawa Barat, keunikannya apa? Semua bahan dan bumbu itu dimasak bersama nasi setengah matang. Lalu bika Ambon itu dari Sumatera Utara, bukan dari Ambon ya adik-adik ya. Rasanya yang legit berpadu dengan tekstur yang kenyal. Lalu ada kue pinyaram ya, itu dari Sumatera Barat. Keunikannya itu rasanya gurih dan manis. Kalian bisa cari makanan khas Nusantara kita itu sangat amat banyak adik-adik. Mungkin satu karton saja kalian tidak akan cukup untuk menuliskannya. Adik-adik, manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagi kita adalah kita itu bisa mengenal bahasa daerah dari Indonesia yang kaya akan budaya dan mengetahui makanan khasnya yang enak-enak adik-adik. Kalau kalian doyan makan, pasti sangat senang adik-adik mencoba makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.